Tadinya saya senang, tapi dengan statement yang beliau sampaikan berikutnya, dengan mengatakan bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dalam kurung dipecat, ya sama saja bohong, Mbah. Kalau itu panjenengan laksanakan, paksakan muktamar dalam waktu cepat atau muktamar luar biasa, sesegera mungkin. Yang kemudian di situ yang bertanda tangan, tidak ada Gus Yahya Khalil Stakuf, ya namanya muktamar versi Anda. Versi Rais Am dan kubunya. Dan ini tentu tidak akan menyelesaikan persoalan. Siapa yang bertanggung jawab kalau misalkan ada dua kubu banser di depan halaman kantor PBNU saling adu otot? Siapa yang bertanggung jawab? Bahwa untuk memastikan berjalannya organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan pleno atau muktamar dalam waktu segera. Ujar Miftachul dalam siaran pers yang dikutip pada Minggu, 30 November 2025. Ia juga menegaskan Gus Yahya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak Rabu, 26 November 2025. Sehingga, seluruh hak dan wewenangnya sebagai Ketua Umum PBNU otomatis telah dicabut. Mbah, tadinya saya sudah senang bahwa Rais Am akan menggelar muktamar dalam waktu dekat. Muktamar luar biasa lah ya. Muktamar yang dilaksanakan dalam waktu dekat, yang di luar agenda 5 tahunan sebelum masa jabatannya habis, namanya ya muktamar luar biasa. Tadinya saya senang, tapi dengan statement yang beliau sampaikan berikutnya, dengan mengatakan bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dalam kurung dipecat, ya sama saja bohong, Mbah. Kalau itu panjenengan laksanakan, paksakan muktamar dalam waktu cepat atau muktamar luar biasa, sesegera mungkin. Yang kemudian di situ yang bertanda tangan, tidak ada Gus Yahya Khalil Stakuf, ya namanya muktamar versi Anda. Versi Rais Am dan kubunya. Dan ini tentu tidak akan menyelesaikan persoalan. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Dan hasilnya, sejak muktamar sampai hasil muktamar, tidak akan dianggap legal. Tidak akan dianggap sah oleh kubunya Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf. Ini yang tadi saya sebutkan di video pertama. Muktamar luar biasa atau muktamar dipercepat atau apapun namanya, hari ini sudah terlambat. Sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan. Karena masing-masing kubu sudah saling memecat. Sudah saling membelah. Sudah tercipta dua kubu di internal PBNU. Kubunya Rais Am dan kubunya Gus Yahya Khalil Stakuf. Kubunya Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Ini persoalan krusialnya. Dan kalau kemudian Rais Am menggelar muktamar luar biasa tanpa ada Gus Yahya Khalil Stakuf, maka bisa dipastikan Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU juga akan menggelar muktamar yang sama di tempat dan waktu yang berbeda versinya Ketua Umum PBNU. Kemudian mana yang akan kita anggap sah? Muktamar MLB mana? Versi mana yang akan kita anggap legal? Tentu persoalan akan semakin meruncing. Perpecahan akan semakin meruncing. Maka sekali lagi menurut saya MLB hari ini sudah terlambat. Pertempuran dalam tanda petik di antara dua kubu telah pecah. Senjata-senjata pemecatan telah diluncurkan di antara kedua belah pihak. Masing-masing mengakui dirinya yang paling sah dan menganggap pihak lain, kubu yang lain yang tidak sah, yang tidak legal. Maka kalau kemudian hari ini masih ada tokoh-tokoh NU yang mengatakan sudah jangan ikut-ikutan, biarkan diselesaikan, biarkan islah. Islah yang bagaimana? Di antara kubu yang berlawanan
sudah memberikan contoh tegas untuk perpecahan. Mau diharapkan istilah apanya? Kalau pernyataan Rais Am ini dengan mengatakan akan menggelar muktamar luar biasa, akan menggelar muktamar dalam waktu dekat, segera, dengan susunan kepengurusan yang masih tetap, tidak ada perubahan sebagaimana hasil muktamar di Lampung, yang ditandatangani oleh Rais Am, Mbah Miftah, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf, begitu juga Katib Am dan Sekjen yang masih utuh, itu masih bisa diharapkan. Masih kita anggap itu legal. Dengan konsekuensi sebelum itu, keduanya harus mencabut seluruh keputusan yang kemarin menjadi kontroversi. Mbah Miftah juga harus mencabut pemecatan terhadap Gus Yahya Khalil Stakuf. Begitu juga Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf mencabut keputusan merotasi jabatan termasuk Sekjen PBNU. Itu harus dilaksanakan dulu sebelum kemudian menggelar muktamar luar biasa yang ditandatangani oleh pengurus PBNU secara lengkap sebagaimana hasil muktamar Lampung. Dan saya kira itu adalah hal yang mustahil akan terjadi. Ya, bukan dingini kersa ya, bukan mendahului takdir. Kita melihat, menganalisa dari perkembangan detik per detik atas konflik dan polemik yang teramat memalukan dan memilukan di tubuh PBNU ini. Saya ngomong begini atas keterpanggilan hati sebagai salah satu kader Nahdlatul Ulama di Indonesia. Saya kader NU, saya ikut hampir seluruh jenjang kaderisasi di NU, dari tingkat IPNU, Ansor, PMII, MKNU, PKBNU, saya ikut semua. Maka saya sebagai kader NU pun berhak untuk menyampaikan pendapat, berhak untuk ngomong bagaimana polemik dan konflik di internal PBNU hari ini bisa diselesaikan. Dan saya sudah sampaikan di video sebelum ini, untuk menyudahi konflik ini per detik ini, sampai pada titik ini, MLP sudah terlambat. Contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mbah Miftah Layar. Dia mengatakan akan menggelar MLP, akan menggelar muktamar dalam waktu dekat. Tetapi kemudian menafikan Gus Yahya Khalil Stakuf. Tentu itu adalah MLP yang akan dianggap ilegal oleh kubunya Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf. Akan dianggap sebagai muktamar yang tidak sah. Begitupun ketika Gus Yahya akan menggelar muktamar yang sama, juga akan dianggap tidak sah oleh kubunya Mbah Miftah. Jalan yang paling halus, jalan yang paling soft adalah kesadaran hati dari dua kubu yang bertarung ini. Baik kubunya Mbah Miftah ataupun kubunya Gus Yahya. Rela dengan ikhlas melakukan pengunduran diri bersama-sama. Ini baru akan bisa kita selesaikan tanpa perlu MLP sekalipun sampai pada jadwal agenda muktamar normal akhir 2006 ini, 2026, mohon maaf. Ya, kalau mereka ingin menyelesaikan polemik di PBNU, seharusnya ada pihak para kiai senior, kiai khos, kiai sepuh yang mampu menundukkan mereka berdua atau dua kubu, kubunya Rais Am dan kubunya Ketua Umum PBNU, untuk dengan sadar dan rela hati mengundurkan diri bersama-sama. Kalau dua kubu ini mampu dan sanggup melakukan itu, insya Allah kalau kembali di PBNU bisa kita akhiri setidaknya sampai pada muktamar yang akan datang. Karena ketika mengundurkan diri, proses pergantiannya pun sangat mudah karena diatur di ADART. Ya tinggal wakilnya naik, baik wakil Rais A maupun wakil Ketua Umum PBNU. Hanya itu yang mungkin bisa dilakukan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah, siapakah sosok-sosok sepuh di PBNU yang mampu membujuk beliau-beliau itu, elit-elit PBNU yang hari ini sedang berkonflik? Wallahu a'lam bishawab. Seadanya ada, mampu, maka beliaulah penyelamat PBNU hari ini. Tapi kalau tidak ada yang sanggup untuk menundukkan mereka untuk sadar mundur, hanya dengan himbauan islah,
hanya dengan himbauan PWNU, PCNU untuk jangan ikut-ikutan, itu sama saja himbauan normatif yang sudah terlambat. Ya sudah terlambat, karena pertempuran di antara dua kubu yang berseteru ini sudah sedang terjadi dengan sangat keras. Senjata-senjata sudah diluncurkan oleh mereka. Bom-bom nuklir sudah dihentakkan, sudah diluncurkan oleh mereka. Di antaranya dengan surat-surat pemecatan itu. Itu udah ibarat senjata. Gus Yahya juga sudah meluncurkan senjatanya dengan memecat Gus Ipul sebagai sekjen. Gus Yahya juga sudah Rois Am sudah menganggap Gus Yahya bukan lagi ketua umum PBNU dengan surat pemecatan. Udah, menurut saya pintu islah MLP pun sudah sulit dilakukan. Hanya dengan tadi, yang halus tanpa ada gejolak yang penting, dua-duanya rela mengundurkan diri. Ya, kedua-duanya rela mengundurkan diri untuk digantikan oleh wakil-wakilnya untuk menjabat sebagai pejabat sementara di PBNU sampai pada masa muktamar yang akan datang. Setahun lagi. Atau kalau ini tidak mungkin dilakukan, maka mungkin perlu dilakukan cara yang lebih ekstrim, cara yang lebih keras, yakni dengan memperkarakan dua kubu ini ke jalur hukum, karena telah bikin gaduh PBNU, atau bahkan dengan perkara hukum yang lain yang melibatkan dua tokoh ini. Kalau itu memang harus dilakukan, saya sepakat demi menyelamatkan puluhan juta jamiah dan jamaah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Menghukum, memenjarakan beberapa oknum elit di PBNU sekalipun, saya sepakat demi keselamatan puluhan juta warga NU di seluruh Indonesia, demi keselamatan PBNU, demi marwah PBNU. Apa boleh buat kalau dikasih masukan yang halus, yang apik-apik kanaten untuk mundur, mereka semua tidak bersedia. Apa boleh buat? Karena dengan begitu maka akan dicarikan pengganti. Tentu setelah mereka misalkan menjadi tersangka pada sebuah kasus hukum, mau tidak mau harus mundur atau dinonaktifkan dari pengurus PBNU. Walaupun tentu saja mudah-mudahan itu tidak terjadi. Sepanjang mereka mau legowo untuk mundur. Jangan menjadi pengurus PBNU lagi. Ya, saya kira harus ada jalan keluar secepatnya. Kita berdoa mudah-mudahan ada tokoh-tokoh sepuh, yehos di PBNU yang memberikan keputusan yang solutif, bukan aja himbauan, tapi solutif, mampu menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik ini untuk mau meletakkan jabatannya itu, baru solusi yang solutif bisa diharapkan solusinya. Himbauan untuk Islam nggak akan dipakai oleh mereka, mereka sudah membuat konferensi pers masing-masing. Kalau kemudian itu tidak tercapai, dibiarkan kepengurusan ini sebagaimana yang hari ini terjadi, ada dua kubu yang saling berseteru sampai pada masa muktamar yang akan datang, setahun yang akan datang. Siapa yang bertanggung jawab ketika dua kubu ini kemudian saling berebut kantor PBNU? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab kalau misalkan ada dua kubu banser di depan halaman kantor PBNU saling adu otot? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah itu akan terjadi? Sangat mungkin. Sangat mungkin terjadi karena dua kubu ini sama-sama elit PBNU. Kubunya Rois Am juga punya pendukung, pasti punya banser. Dan kubunya Gus Yahya Kholilistakuf juga punya pendukung, pasti punya banser. Apa yang akan terjadi ketika dua banser saling berhadapan-hadapan demi membela kubunya, mempertahankan kantor PBNU yang mereka anggap itu paling sah, yang mereka anggap yang lain tidak sah, tidak boleh menginjakkan kantor PBNU. Apa yang akan terjadi? Pasti duel fisik. Ya. Kecuali banser kemudian membuat pernyataan tegas tidak akan ikut-ikutan membackup dua kubu yang sedang berseteru. Kecuali banser punya keputusan itu. Diumumkan sejak sekarang oleh Ketua Umum GP Ansor. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran banser di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, untuk tidak ikut-ikutan dalam polemik,
konflik PBNU ini, untuk tidak membackup salah satu kubu. Kalau itu mampu dilakukan sejak hari ini, masih kita agak bisa bernafas lega. Kita bisa berharap tidak ada bentrok di antara elit Banser di Jakarta, di kantor PBNU. Tetapi seandainya Banser pun kemudian ikut-ikutan berpihak, Banser ada yang di kubunya Gus Yahya, ada yang di kubunya Rais Am, wallahu alam bisawab, apa yang akan terjadi, dan mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Kita berdoa mudah-mudahan solusi yang paling halus bisa tercapai, yakni dengan cara ada kiai-kiai host di Indonesia yang mampu menyadarkan dua kubu ini untuk saling mengundurkan diri, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, baik Rais Am dan kubunya maupun Gus Yahya oleh selaku dengan kubunya, untuk mundur dari jabatannya di PBNU. Maka dengan demikian akan dicarikan pengganti PCS sementara baik Rais Am maupun